Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrin Firdaus, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu tentang tujuan The Basel Committee. Tujuan The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dan dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional atau regulasi semacam itu, dan melakukan transaksi usaha pada beberapa pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu dispute hukum mengenai peraturan mana yang harus ditetapkan dalam operasi bank tersebut. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan kaitan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan, yaitu kondisi perekonomian perbankan di Indonesia pada periode 1992 sampai 1993. Perbankan nasional mulai menghadapi masalah, yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua Badan Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, serta Menteri-Menteri Pertahanan Nasional dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang. Selain kredit macet yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pak Feb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dikeluarkanlah Pak Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pak Feb 1991. Dan sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Pak Mei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat menimbulkan keadaan ekonomi yang mulai memanas dan meningkatkan inflasi yang besar. Baik, untuk soal ketiga yaitu jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Jawabannya 1. Prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, prinsip perizinan dan struktural. Yang ketiga, prinsip ketentuan kesehatan dan persyaratan. Yang keempat, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, prinsip kewenangan pengawasan dan prinsip landasan perbankan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.